Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الأربعة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi ini Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan duduk sejenak mendengarkan kajian keislaman. Semoga rangkaian amal ibadah ini Allah tulis sebagai amal soleh dan Allah gantikan dengan surganya nanti dari kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasul kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita di kesempatan pagi ini masih melanjutkan kajian beberapa bulan lalu, yaitu waspada terhadap dosa, di mana ketahuilah bahwasanya setan menggoda kita ini dengan melalui yang pertama adalah perbuatan syirik. Kemudian ketika tidak mampu melakukan atau membujuk manusia untuk melakukan kesyirikan, maka setan akan menggoda kita untuk melakukan ibadah-ibadah tanpa dalil. Kemudian juga ketika setan tidak mampu menggoda manusia untuk beribadah tanpa dalil, maka setan akan mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa besar. Ini terakhir yang kemarin kita bahas. Maka ketika setan tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan dosa besar, maka setan tidak akan pernah berputus asa. Ya, maka setan pun akan terus mengajak manusia, yaitu melakukan dosa-dosa kecil. Di mana ketika seseorang itu terjatuh dalam dosa kecil, maka manusia itu akan binasa. Oleh karena itulah Rasulullah SAW beliau pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya pentingnya bagi seseorang untuk menjauhi dosa-dosa kecil, karena memang dosa ini sangat berbahaya. Di antara dosa kecil, contoh yang sering kita lakukan adalah tentunya di antaranya yaitu seperti Allah tulis dalam hadis bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki khatun minal zina, yaitu bagian dari zina. Ya, adapun zinanya lisan adalah dengan berkata-kata jorok atau berkata-kata yang mengundang syahwat. Ya, begitu juga lisan ini kadang berkata-kata dengan kata-kata kotor. Maka ini bagian dari dosa-dosa kecil. Bagian dari dosa-dosa kecil. Kemudian juga di antara dosa kecil yang lainnya adalah yaitu tangan kita atau kaki kita melakukan perkara-perkara yang menjadikan kita jauh dari
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita sibuk dengan perkara mubah sehingga kita terjatuh dalam perbuatan yaitu meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya ketika seseorang itu jatuh dalam dosa-dosa kecil, maka dia akan bisa binasa. Ya, dia akan bisa binasa karena dia merasa tidak melakukan dosa besar. Ya. Namun ketahuilah, dosa kecil ini ketika kita barengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita barengi dengan yaitu banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus dosa-dosa ini. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, as-salawatul khamsu ila salatil khams, wa ramadan ila ramadan, wal umratu ila al-umrati, wal hajju ila al-hajji, mukafaratun bainahuma idza jitina badzil kabair. Jika seseorang itu melaksanakan salat 5 waktu, kemudian dia menjalankan puasa Ramadan, kemudian dia juga menjalankan ibadah haji, kemudian juga menjalankan umrah, maka di antara ibadah-ibadah yang dilakukan akan menghapuskan dosa-dosa kecil selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Selama dia menjauhi yaitu dosa-dosa besar, maka dosa kecil ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, qala Rasulullah SAW, ya Aisyah, iyyaka wa muharatil amal. Wahai Aisyah, berhati-hatilah kalian, janganlah engkau meremehkan amal ibadah. Wa bi riwayatin ad-dunub, janganlah engkau meremehkan dosa. Fa innalaha minallahi taliban, ketahuilah sesungguhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal-amal itu akan menuntut dirimu. Di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Aisyah, istrinya, agar tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 4243. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika kita terjatuh dalam dosa-dosa kecil dan kita meremehkannya, maka dosa kecil itu akan menjadi besar. Sebagaimana para ulama mengatakan, la kabiratun ma'al istighfarin, la kabiratan ma'al istighfar, sesungguhnya tidak ada dosa besar jika kita sertai dengan taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saghiratan ma'al israrin, dan juga tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Artinya dosa kecil itu akan menjadi besar sehingga akan membinasakan pelakunya. Begitu juga Imam Ibnu Battah beliau mengatakan, dosa-dosa kecil apabila banyak dan dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi dosa besar. Dalam kitab Fathul Bari jilid 11 halaman 337. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, setan akan senantiasa membujuk manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil, sehingga manusia tersebut menganggap enteng, menganggap remeh dosa-dosa kecil itu. Maka orang yang berbuat dosa besar dengan rasa takut, kata beliau, orang yang melakukan dosa besar dengan rasa takut lebih baik dibandingkan orang yang meremehkan dosa walaupun kecil. Karena biasanya orang yang memiliki rasa takut, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang meremehkan dosa-dosa kecil, dia akan menganggap remeh dan dia akan jauh dari istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka seorang mukmin yang sejati itu dia melihat dosanya seperti dia berada di sebuah gunung yang sangat berbahaya. Khawatir gunung itu akan jatuh dan menimpa dirinya. Sebagaimana Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innal mu'minina yaradzunubahu ka'annahu qa'idatun tahta jabalin. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di sebuah gunung, duduk di bawah sebuah gunung. Ya khafu ay yaqa alaihi, dia khawatir
gunung itu akan meletus dan menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi. Sedangkan orang yang fajir, orang yang suka bermaksiat, maka dia melihat dosa itu seperti seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka inilah seorang mukmin. Ketika dia memiliki dosa-dosa yang dia lakukan, dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir dosa itu akan membinasakannya. Namun orang yang suka bermaksiat, dia melihat dosanya itu seperti lalat, dianggap remeh, dianggap tiada masalah, sehingga akhirnya dia pun binasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah beberapa langkah yang dilakukan oleh syaitan. Ya, masih banyak lagi langkah-langkah yang lainnya, namun ini yang paling penting, yaitu syaitan akan menggoda kita untuk jatuh dalam perbuatan kufur atau perbuatan syirik. Jika tidak mampu, maka syaitan akan menggoda kita melakukan amal ibadah tanpa dalil. Kemudian ketika syaitan tidak mampu menggoda kita dengan hal ini, maka syaitan akan menggoda kita untuk melakukan dosa besar. Jika tidak mampu menggoda kita melakukan dosa besar, syaitan akan menggoda kita dengan dosa-dosa kecil. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mari kita lihat bahaya atau akibat dari sebuah dosa. Apa sih bahaya dosa itu bagi diri kita? Yang pertama adalah ketika orang itu terus-menerus melakukan dosa, maka hatinya akan tertutup. Artinya dia akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu radhiyallahu an, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta khati'atan nuqtatun fi qalbi nuqtata sauda. Ketahuilah sesungguhnya jika seorang hamba dia melakukan dosa, maka akan ditorehkan, akan dititikkan di dalam hatinya, yaitu satu noda hitam. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sugila qalbuhu. Kemudian jika hamba itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan perbuatan dosa itu, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noda itu akan dihapus dari hatinya. Wa in ada zida fiha hatta tughlu qalbahu. Namun jika dia kembali melakukan dosa, terus-menerus dia melakukan dosa, maka hatinya akan semakin hitam. Hatinya akan semakin banyak titik hitamnya. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehingga hatinya menjadi hitam, menjadi keras, dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat keempat, barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah menutupi hati mereka. Hadis dari Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka ketika orang itu senantiasa melakukan dosa-dosa, hatinya akan semakin hitam, hatinya akan semakin tertutup, dan dia akan menjadi orang yang meremehkan dosa-dosa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Sehingga Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, Allah tutup pendengarannya, dan dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk neraka dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka Imam Hasan Al-Basri belum mengatakan yang demikian itu adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk bisa menjadikan hati itu buta dan hitam legam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian bahaya yang kedua adalah ditimpa berbagai musibah. Ketika seseorang itu dia banyak melakukan dosa, maka akan banyak ditimpa musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, ini tidak lain karena kasabat aydikum, perbuatan tanganmu sendiri. Ya, jadi musibah yang menimpa kita itu karena adalah ulah perbuatan kita,
banyak melakukan dosa dan maksiat. Imam Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma tazulu bala'un illa bidzambin." Tidaklah musibah itu terus-menerus terjadi pada diri kita kecuali karena dosa. Wala raf'a bala'un illa bitaubatin. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan ujian itu, musibah itu tidak akan hilang, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimakumullah, maka perlu kita introspeksi diri. Ya, jangan-jangan musibah yang menimpa kita, menimpa negeri kita karena manusia, kaum muslimin yang ada di sekitar daerah itu terjatuh dalam perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang banyak melakukan dosa. Sebagaimana yang kita lihat yang terjadi, ya, musibah belum lama ini ternyata memang di daerah tersebut terkenal dengan penambangan pasir. Ketika pasir itu semakin habis, mereka melakukan pengorbanan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah timpakan musibah. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, di antara akibat dari perbuatan dosa adalah menghilangkan nikmat. Seseorang yang sering melakukan dosa, maka dia akan hilang nikmat. Ya, seperti misal orang yang terjatuh dalam perbuatan zina, dia sering melakukan zina dengan orang lain, maka dia tidak akan nikmat ketika melakukannya dengan istrinya. Begitu juga orang yang suka makanan-makanan yang haram, maka dia tidak akan nikmat ketika menikmati makanan yang halal. Ya, dia tidak akan terasa enak. Baginya lebih enak merasakan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka akibat dosa yang datang itu yang banyak dia lakukan akan mendatangkan musibah dan bencana. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, begitu pula banyaknya musibah yang menimpa manusia tidak lain dikarenakan dosa yang dia lakukan. Hal ini disebutkan dalam kitab Jawabul Kafi halaman 87. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian bahaya yang ketiga adalah akan mewariskan kehinaan, yaitu manusia akan senantiasa jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum muslimin banyak melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kemuliaan kepada kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil ainah." Jika kalian ridho dengan berjual beli dengan cara inah, wa qatumul adnabal baqar, dan kalian lebih rela untuk berpegang kepada ekor sapi, yaitu lebih senang kepada pertanian. Wa raditumul zara', dan kalian ridho dengan hasil tanaman. Wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yansiwa syai'un hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3462. Masalah muslimin rahimakumullah, apa itu tabayatun bil ainah? Apa sih jual beli dengan inah? Jual beli dengan inah itu misalkan si A membeli mobil kepada si B seharga 100 juta kredit. Ya, si A membeli mobil kepada si B 100 juta dengan cara kredit. Kemudian si A ini, ya, dia tidak ingin memiliki mobil, dia hanya ingin uang. Kemudian si A ini kembali menjual mobilnya kepada si B, ya, dengan harga murah tapi kontan. Ya, jadi si A ini kredit mobil 100 juta, ya, mobil dia dapat dan dia punya utang 100 juta. Kemudian mobil ini dijual lagi kepada si B, ya, kepada si B dengan harga lebih murah. Misalkan harganya 80 juta tapi cash kontan. Ya, sehingga si A ini dia mempunyai uang 80 juta. Ya, cash di tangannya. Karena memang sebenarnya dia nggak pengen mobil, dia pengen uang. Namun dia masih punya utang 100 juta kepada
si B dengan cara kredit. Ini sama dengan jual beli bil ainah. Ya, dia tidak ingin punya barang, tapi dia ingin punya uang, tapi dengan cara melakukan jual beli ya dengan si B ini, si A dengan si B ini. Ya tadi saya ulang, si A pengen punya uang, namun dengan cara beli mobil dulu kredit 100 juta kepada si B. Dia punya utang 100 juta. Ya, dia punya mobil dan mobilnya dijual kembali kepada si B dengan harga yang lebih murah, tapi kontan. Misalkan dia jual dengan harga 80 juta. Ya, sehingga dia punya uang 80 juta, namun dia punya utang kepada si B 100 juta. Ya, ini contoh jual beli ainah. Dan ini terjadi. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Namun jika si A ini tidak ada perjanjian dengan si B, karena si A ini boleh saja menjual mobil ya kepada siapapun, namun dia tidak ada persetujuan dengan si B atau tidak ada dengan tidak ada persetujuan awal dengan si B, maka tidak ada masalah. Misal si A jual kepada si C cash dengan harga 80 juta, maka tidak masalah. Ya, karena memang tidak ada perjanjian atau tidak ada kesepakatan awal. Nah, maka ketika kaum muslimin sudah melakukan jual beli dengan cara inah, kemudian dia ridho dengan pertanian, artinya dia cinta pada dunia, dia tidak peduli dengan yaitu agama Islam, tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kehinaan. Ya, Allah akan berikan kehinaan. Dan kapan kembali umat Islam ini akan jaya? Ketika umat Islam ini mau kembali kepada agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di zaman kita ini orang yang kembali kepada agama itu sangat sangat berat. Ya, bahkan perbuatan yang syirik pun akan menjadi biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, akan terbiasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti yang terjadi di berbagai belahan negara kita. Ya, ketika syura, banyak orang yang melakukan larung tumpeng, kemudian pengorbanan kepada gunung, pengorbanan sesajen kepada jin penunggu. Ya, maka ini bagian dari perbuatan syirik dan ini menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang lumrah. Kenapa? Karena umat Islam jauh dari agamanya. Dan Allah akan kembalikan kejayaan ini, Allah akan kembalikan kemuliaan kaum muslimin ketika kaum muslimin paham ilmu agama. Ketika kaum muslimin mau belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Imam Ibnu Qayyim belum mengatakan kemaksiatan akan mewariskan kehinaan. Karena sesungguhnya kemuliaan itu hanya bisa diraih dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa halaman 94. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ketika orang sering melakukan dosa, sering melakukan kemaksiatan, maka akan terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Ya, dengan berbagai musibah, dengan berbagai bencana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzaral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kemudian supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada sebagian yang lain akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin musibah-musibah yang terjadi ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala sengaja merasakan atau menimpakan musibah ini kepada sebagian yang lain la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka kembali jalan yang benar. Ketika seorang muslim dia ditimpa musibah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang muslim yang baik. Namun ketika seseorang ditimpa musibah malah justru dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan dia melakukan ritual-ritual yang tidak ada dalilnya dalam syariat, maka mungkin Allah akan timpakan musibah-musibah yang lainnya. Ya, akan terus-menerus Allah timpakan musibah. Surat Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itulah Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi beliau berkata
barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka dia telah berbuat kerusakan pada bumi tersebut. Karena perbaikan di muka bumi ini bisa dilakukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau menafsiri surat Ar-Rum ayat 41, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa semua musibah yang menimpa manusia, baik musibah yang terjadi pada diri kita, pada harta kita, kepada anak-anak kita, serta pada apa saja yang kita sukai, tidak lain disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang pernah mereka lakukan. Ya, yang pernah kita lakukan. Masalah muslimin rahimakumullah, mungkin ya musibah-musibah yang terjadi pada diri kita hendaknya kita sadari. Mungkin ialah karena ulah dosa kita yang dahulu, sehingga Allah berikan teguran berupa musibah. Ketika seseorang ditimpa musibah, dia rujuk kembali kepada Allah, ya, dia beristighfar dan taubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Namun ketika seseorang itu ketika ditimpa musibah, dia malah melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama, ya, seperti melakukan sesajen, larung tumbang dan sebagainya, maka dosa itu akan semakin besar dan Allah akan timpakan berbagai musibah-musibah yang lainnya. Masalah muslimin rahimakumullah, ini bahaya musibah yang keempat, yaitu sebab kerusakan di muka bumi. Kemudian bahaya dosa yang kelima adalah menghilangkan kenikmatan dan mendatangkan kesengsaraan atau ketidaktenangan dalam diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'alaihi 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun 'alim." Sesungguhnya siksaan yang demikian itu bi anna Allah lam yakun mughayyiran bi ni'matin an'ama 'ala qaumin. Siksaan yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu telah merubah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi musibah yang terjadi itu karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. Ya, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan itu akan hilang dan binasa. Sebagaimana yang terjadi di Jawa Tengah, ada satu desa namanya Desa Legentang. Ya, dan desa ini masih ada. Desa Legentang, di mana desa ini desa yang sangat makmur. Allah berikan pertanian yang sangat subur. Ya, mereka banyak mendapatkan hasil pertanian. Namun dengan bertambahnya kenikmatan justru mereka banyak melakukan maksiat. Di malam hari mereka suka mabuk. Ya, di malam hari mereka suka menanggap, musik dan nyanyian dan sampai mabuk. Kemudian terjadi perzinahan. Maka suatu malam Allah Subhanahu wa taala ya timpakan desa ini, Desa Legentang ini dengan sebuah bukit yang sangat besar sekali, di mana bukit ini sebenarnya letaknya jauh dari Desa Legentang. Di samping bukit ini banyak desa-desa yang lain. Namun karena desa ini yang subur makmur banyak melakukan kemaksiatan, Allah timpakan bukit yang besar ini menimpa satu desa. Dan sekarang masih ada. Ya, ada prasastinya. Ya, di Jawa Tengah ada desa namanya Desa Legentang. Desa ini ya tertimpa bukit yang meninggal kurang lebih 1000-an lebih dari penduduk desanya. Semuanya meninggal dunia. Ini kenapa terjadi? Karena ulah, yaitu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi ya di luar negeri, ya ada film Pompeii, ya di desa atau di negeri ini banyak melakukan zina, hubungan badan sesama jenis dan sebagainya. Sehingga Allah timpakan azab yang pedih. Dan ketika digali sampai saat ini masih ada, yaitu manusia-manusia yang menjadi batu, mereka sedang melakukan hubungan badan. Allah abadikan. Nah, ini terjadi masalah muslimin. Ya, terjadi musibah-musibah ini karena yaitu manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, sehingga kenikmatan yang tadinya disyukuri justru dikufuri, sehingga Allah timpakan musibah yang besar. Ya, Allah jadikan ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita. Ya, nah. Kemudian juga masalah muslimin rahimakumullah,
Oleh karena itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan perbuatan tangan kalian. Wallahu ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Mari kita lihat tafsir dari ayat ini. Wa qauluhu, kata Imam Katsir, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum," ay mahma asabakum ayyuhan nas minal masaibi fa inna ma huwa an sayiatin taqaddamta lakum. Dan firman Allah, sesungguhnya segala musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena ulah tangan kalian. Kata beliau, maksudnya wahai manusia, bahwasanya musibah apapun yang menimpa kalian itu semata-mata karena dosa dan keburukan yang telah kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, ayat minasyayat. Namun Allah Subhanahu wa taala ya'fu an katsir, banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, banyak mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala fala yuzazikum alayya bil bal ya'fu anhu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kadang tidak menyiksa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan musibah, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Walau yu'akhidallahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhuriha min dzabatin. Seandainya Allah pasti akan menyiksa setiap perbuatan dosa, seandainya Allah pasti menyiksa setiap perbuatan dosa manusia, seketika itu juga sungguh ma taraka ala dhuhuriha min dzabatin, Allah tidak akan meninggalkan satu makhluk pun di atas muka bumi ini. Jadi dosa kita itu banyak, namun kadang Allah ampuni dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan ibadah kita. Coba seandainya Allah tidak ampuni dosa-dosa kita, pasti Allah akan siksa sehingga tidak akan ada manusia pun di muka bumi ini. Karena sesungguhnya tidak ada manusia kecuali memiliki dosa dan kesalahan. Makanya hendaknya ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, kita hapus dosa-dosa kita dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka sesungguhnya ketahuilah, kita itu atau seorang manusia itu bisa masuk surga bukan karena ibadahnya, namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak akan bisa mampu mengganti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat kita sepanjang umur kita tidak akan bisa mengganti udara yang kita nafas, yang kita ambil setiap saat, yang kita gunakan untuk bernafas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan bisa kita raih ketika kita banyak melakukan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah sekali lagi maka jangan pernah meremehkan dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqirati adz-dzunub." Berhati-hatilah kalian dari meremehkan dosa-dosa. Fa inna ma mislu muhaqqirati adz-dzunubi kama sali qaumin nazalu batna wadin faja'a dzabi'udin wa ja'a dzabi'udin. Sesungguhnya perumpamaan dosa itu seperti suatu kaum yang singgah pada suatu lembah. Lalu datang seseorang dengan membawa satu dahan kayu bakar. Ada satu kaum yang singgah di sebuah lembah, kemudian masing-masing orang ini keluar mencari kayu bakar. Dan mereka kemudian kembali membawa kayu bakar tersebut. Hatta hamalu man dahu bihi humsahum. Sehingga mereka pun banyak mengumpulkan kayu bakar, sehingga kayu bakar ini bisa untuk memasak roti. Wa inna muhajjaratid dunubi mata yukhadu biha sahibuha tuhlikuhu. Maka ketahuilah, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika pelakunya diazab dengannya, maka akan menjadikan binasa seseorang. Artinya orang yang meremehkan dosa kecil itu ibarat dia sedang mengumpulkan kayu bakar, di mana kalau satu kayu bakar satu saja itu tidak akan bisa membuat masakan matang.
Ya, tidak akan bisa digunakan untuk merebus roti atau merebus ubi dan sebagainya. Namun ketika dia kumpulkan kayu bakar itu, dia banyak melakukan dosa-dosa itu dan terkumpul semakin banyak, kayu itu bisa membakar atau bisa memasak roti. Artinya dosa itu, dosa yang banyak kita lakukan, tanpa disertai istighfar, dosa itu bisa membakar diri kita. Ini makna dari hadis ini. Ya, jadi semakin kita banyak melakukan dosa-dosa dan kita meremehkannya, dosa itu akan yukhadu biha sahibuha tuhliku. Ya, dosa itu akan membinasakan pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu maka jangan sekali-kali kita meremehkan dosa. Ya, karena akibatnya sangat berbahaya. Ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, di antaranya hati seseorang akan tertutup, kemudian ditimpa musibah, ya, mewariskan kehinaan. Yang ketiga, kemudian yang keempat, terjadinya kerusakan di muka bumi, dan yang kelima adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan kegelisahan, mendatangkan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Innakum la ta'maluna amalan ya'zaku fi a'yunikum minasy'ari." Sesungguhnya kalian melakukan sebuah amalan yang kalian sangka lebih ringan dibandingkan sehelai rambut. Inna kunna lana'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu minal mubiqati, yani al-muhlikat. Padahal kami, kata Anas bin Malik, perbuatan kalian itu jika dilakukan di zaman Rasulullah SAW, itu kami anggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang membinasakan. Artinya, kata Anas bin Malik, di zaman ini banyak manusia meremehkan dosa-dosa, di mana para sahabat menganggap dosa itu adalah sangat-sangat membahayakan. Di mana zaman Rasulullah SAW, dosa itu ya mereka jadikan sebuah hal yang bisa membinasakan. Namun di zaman ini, di zaman saat ini, banyak orang yang meremehkan dosa-dosa. Maka hendaknya kita memperhatikan perbuatan para sahabat. Para sahabat itu sangat khawatir, sangat takut akan dosa yang menimpa diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yaitu kita menyesal nanti dari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 530, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka banyak melampaui batas, mereka banyak melakukan kesalahan pada diri mereka sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selama Allah berikan umur kepada kita, Allah berikan waktu kepada kita, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita sebagai manusia pasti banyak melakukan dosa dan maksiat. Namun dosa dan maksiat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia akan mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Ketahuilah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Allah zat yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jika kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Sebagaimana para sahabat, ketahuilah kaum muslimin, ya, para sahabat dulu sebelum mereka masuk Islam, mereka ada yang menyembah patung, menyembah Lata, menyembah Uzza, yang menyembah tuhan-tuhan yang lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang suka mabuk. Di antara mereka ada juga yang membunuh anak-anaknya. Wal maudatu su'ilat. Dan anak perempuan yang mereka bunuh. Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa yang mereka dibunuh. Ketika para sahabat yang banyak melakukan dosa ini sebelum masuk Islam, mereka bertaubat kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengamalkan Islam.
mereka bisa menjadi generasi terbaik. Artinya kita atau siapapun yang hidup di zaman ini ketika mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah, ya, dan mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, maka mereka bisa menjadi generasi yang baik. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan para sahabat itu radhiyallahu anhu wa radu'an. Mereka sangat ridho kepada Islam, mereka ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada mereka. Ya, tentu di antara kita tidak pernah ada yang hendak membunuh seorang ulama. Kita lihat Umar bin Khattab, beliau berniat hendak membunuh Nabi Muhammad. Namun ketika dia bertaubat, ya, dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menjadi generasi terbaik. Bahkan orang termulia setelah Abu Bakar Siddiq, yaitu Umar bin Khattab. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Ya, sebelum ajal menjemput kita. Ya, nam. Oleh karena itulah, ya, qala Ibnu Aun rahimahullah taala. Ibnu Aun pernah berkata, la tasiku bi kasratil amal. Janganlah kalian terlalu yakin dengan banyaknya amal yang telah kalian kerjakan. Fa innaka la tadri tuqbalu minka am la. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amal ibadahmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Fala ta'man dunubaka, dan jangan pula kalian terlalu merasa aman dari dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Fa innaka la tadri hal kufirta anka amla. Ya, apakah dosa yang telah kalian lakukan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, engkau tidak tahu. Ya, inna amalaka anka mughayyabun ma tadri wallahu sa'un fihi. Sesungguhnya, ya, amal yang telah kalian lakukan, ya, sesungguhnya itulah perkara gaib. Ya, sesungguhnya amal-amal yang telah engkau lakukan adalah perkara yang gaib, dan engkau tidak mengetahui apa yang Allah perbuat terhadap amalan-amalan kita. Ayaj'alahu fi sijjin am yaj'alahu fi illin. Ya, apakah Allah jadikan amal-amal perbuatan kita di dunia ini dalam catatan amal sijjin, yaitu catatan amal dosa. Am yaj'alahu fi illin, ataukah amal perbuatan kita ini Allah tulis di dalam illiyin, yaitu buku catatan amal yang soleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya dari ucapan Ibnu Aun ini jangan kita merasa silau dengan banyaknya ibadah yang telah kita lakukan. Ya, jangan kita merasa silau dengan ibadah yang telah kita lakukan. Jangan-jangan ibadah kita ini kurang ikhlas, sehingga Allah tulis ibadah kita di dalam sijjin, yaitu catatan amal dosa, karena ketidakikhlasan yang kita lakukan. Sebagaimana kisah 3 orang yang mereka melakukan amal ibadah tapi tidak ikhlas, menghantarkan mereka ke dalam neraka. Ya, maka hendaknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sela-sela kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan istighfar dan taubat. Ya, bahkan di dalam kita melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita setelah itu untuk istighfar. Ya, sebagaimana kita sholat, selesai sholat, apa yang kita baca? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga setelah kita melakukan ibadah haji, apa yang kita lakukan? Hendaknya Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau Fathul Mekah, ya, beliau menang dalam perang Fathul Mekah, di mana Fathul Mekah inilah suatu nikmat yang sangat luar biasa, suatu kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dan para sahabat. Namun setelah itu Allah menyuruh Nabi kita untuk istighfar. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau Muhammad melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah Allah dan istighfarlah engkau. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menjelaskan apa hikmahnya kita disuruh istighfar setelah melakukan ibadah. Pertama, tentu ketika kita melakukan ibadah, belum tentu ibadah kita sempurna.
Ya. Di saat kita melakukan ibadah seperti tadi salat subuh, atau kemarin atau tadi malam kita salat Isya, salat Maghrib, atau melakukan ibadah-ibadah yang lain, mungkin ibadah kita kurang sempurna. Ya, mungkin di saat salat kita ingat, ya, ada pekerjaan yang menumpuk di rumah, atau ada tugas dari atasan, sehingga di dalam ibadah pun kadang kita memikirkan perkara dunia, sehingga ibadah kita tidak sempurna. Untuk menutupi ketidaksempurnaan inilah maka kita disuruh istighfar. Ini yang pertama. Ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala disuruh istighfar. Allah menyuruh kita istighfar telah melakukan ibadah-ibadah. Kemudian yang kedua, agar kita tidak menjadi sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Ya, agar kita tidak menjadi bangga dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Ya, sehingga kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ibadah yang kita lakukan, ya, itu masih sedikit, sehingga kita perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nikmat yang Allah berikan, ya, dengan kita balas dengan ibadah yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya. Sehingga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak silau dengan ibadah yang telah kita lakukan. Ya, nah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian mari kita lihat utapan para ulama tentang masalah dosa. Imam Tabrani beliau berkata, "Innal asrara 'ala saghairi hukmuhu hukmu murtaqibul kabairah wal wahida 'ala al masyhur." Sesungguhnya orang yang senantiasa semangat melakukan dosa-dosa kecil, ya, dia terus melakukan dosa kecil tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukmuhu hukmul murtaqibul kabirah. Itu hukumnya adalah seperti orang yang melakukan dosa besar. Ya, alal masyhur menurut pendapat para ulama. Jadi orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, ketika dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, dia sama saja terjatuh dalam dosa-dosa besar. Ya. Sebagaimana Imam Ibnu Battal mengatakan, al-muhaqqaratu idza kathurat sarat kibaran mal israri. Sesuatu dosa yang biasanya kecil, dosa ini kecil yang dianggap remeh, bisa menjadi dosa besar, ya, mal israri, jika dilakukan terus-menerus tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ayyub Al-Ansari beliau berkata, "Innar rajula la ya'malu hasanata fayasihu biha wa yansha al-muhaqqirati fayalqallaha wa qad ahatat bihi." Sesungguhnya seseorang dia melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri dengannya, dan dia meremehkan dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin penuh dengan dosa. Artinya amal ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia terlalu bangga dengan ibadahnya dan dia meremehkan dosa-dosanya. Wa innar rajula la ya'malu sayyi'ata fala yazalu minha musfiqan hatta yalqa Allah aminan. Mungkin juga seorang laki-laki yang dia melakukan kejelekan, namun dia bertaubat kepada Allah dan dia merasa bersalah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman. Artinya Allah akan masukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari hal ini, ya, perlu kita pahami bahwasanya jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa. Hendaknya dosa yang kita lakukan kita akhiri dengan istighfar, ya, sebelum ajal menjemput kita. Karena sesungguhnya, ya, dosa ini sangat membinasakan kita. Dosa ini bisa menjadikan kita yang mungkin banyak ibadah, tapi karena meremehkan dosa yang kita lakukan, menghantarkan kita ke dalam neraka. Maka oleh karena itulah, ya, sebelum ajal menjemput kita, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 10 dan 11, fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, ya, mereka para penghuni neraka mengatakan, sekiranya kami dahulu mendengar, ya, memikirkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami tidak akan pernah menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dahulu, ya, mendengarkan
atau memikirkan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada kami, ma kunna fi ashabil sa'ir, sungguh kami tidak akan pernah menjadi penghuni neraka syair. Masalah muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita memperhatikan apakah dosa yang kita lakukan ini lebih banyak dibandingkan ibadah yang telah kita lakukan. Maka hendaknya ketika kita banyak melihat dosa-dosa yang kita lakukan, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Sa'id pernah mengatakan, la tanzur ila sigaril khati'ah. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa. Jangan kita meremehkan kecilnya dosa. Walakin ungdur man asaita, namun lihatlah terhadap zat yang engkau bermaksiat kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita banyak melakukan dosa dan maksiat, hendaknya kita melihat Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah itu zat yang syadidul iqab. Selain Ghafurur Rahim, Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun Allah syadidul iqab. Allah juga zat yang maha pedih siksaannya, zat yang maha dahsyat siksaannya. Masalah muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi ini. Hendaknya sekali lagi kita memperhatikan, dan kita hendaknya senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam zikir pagi dan petang, kita disunahkan untuk berbanyak istighfar. Minimal 100 kali. Langsungnya Rasulullah SAW itu dalam sehari semalam beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali. Maka kita sebagai umatnya hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan seseorang itu akan selamat ketika dia memiliki hati yang bersih. Yaitu orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang bersih dari dosa dan maksiat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa banyak melakukan kebaikan, dan Allah jauhkan kita dari hamba-hamba yang melakukan keburukan. Dan setiap kita melakukan keburukan, maka hendaknya kita akhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Wa khairul khata'i at-tawwabun. Dan sebaik-banyak kesalahan dan dosa itu dihapus dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kita sampaikan. Mungkin ada satu hal, dua hal yang ditanyakan. Falyatafadhal mashkura. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan, ada bertanya Pak. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Maka kesimpulan dari pembahasan ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak banyak melakukan dosa. Karena sesungguhnya dosa itu bisa menjadikan hamba itu binasa. Hatinya akan tertutup. Ketika hati tertutup, dia akan senantiasa jauh dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang itu jika melakukan dosa, dia akan ditimpa banyak musibah. Kemudian setelah itu Allah akan timpakan kehinaan kepada orang yang melakukan dosa. Dan semakin banyak orang melakukan dosa, maka akan semakin banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dan yang terakhir, ketika orang itu jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, akan hilang kenikmatan yang Allah berikan dan akan mendatangkan sengsara terlebih nanti di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhirkan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.